Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wa muslimat dimanapun berada, para pencinta ilmu dan dakwah rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 5 kekhawatiran Rasul 14 abad tahun yang lalu terhadap umatnya di akhir zaman. Sebagaimana sabda beliau, sayati ala ummati zamanun yuhibunal khumsa wa yansaunal khumsa. Akan datang satu zaman nanti bagi umatku di akhir zaman, yuhibunal khumsa wa yansaunal khumsa, di mana umatku ketika itu mencintai 5 hal. Dikala mencintai 5 hal, wa yansaunal khumsah, umatku juga melupakan 5 hal yang lain. Yang pertama, kekhawatiran Nabi, yuhibbuna dunya wa yansaunal akhirah. Umatku di akhir zaman, kata Rasul, begitu amat cinta dengan urusan dunia, wa yansaunal akhirah, tapi sayang melupakan urusan akhirat. Mereka jadikan dunia ini sebagai tujuan akhir kehidupan. Sehingga mereka banting tulang peras keringat untuk mendapatkan kebahagiaan nilai-nilai dunia. Sedangkan urusan akhirat mereka lupakan. Mereka kejar urusan dunia, mereka habiskan waktu dan energi hanya untuk kebahagiaan dunia dan tujuan dunia. Lalu yang kedua, kata Rasul, yuhibunal hayata wa yansaunal mauta. Umatku di akhir zaman begitu amat cinta dengan kehidupan, bahkan gaya hidup. Lebih-lebih di zaman modern sekarang ini, seakan-akan seseorang hidup selamanya. Yang sudah tua merasa muda, yang muda seakan-akan merasa hidupnya masih lama. Padahal waktu yang Allah berikan begitu amat singkat. Kekhawatiran Nabi yang kedua ini membuat seseorang lupa dengan al-maut, yaitu kematian. Padahal kematian itu selalu mengintai. Dimanapun kita berada, misterius. Kapan dan di mana. Oleh karena itu, la tansal mauta fa innahu la yansaka. Janganlah engkau melupakan kematian, karena sesungguhnya kematian itu tidak pernah melupakan kamu. Kematian pasti datang setelah hidup ini selesai. Kematian akan tiba, ajal akan menjemput setelah ajal itu sudah waktunya datang. Oleh karena itu, sebaik-baiknya manusia bukan hanya mementingkan kehidupan yang sementara ini, tapi dijadikan kehidupannya sebagai ladang amal kebaikan. Dijadikan kehidupan ini sebagai sarana, fasilitas untuk meraih akhirat. Apapun yang kita lakukan dijadikan nilai ibadah. Satu hari Abu Bakar As-Siddiq membuat statement, satu makalah. Man dakhal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, tanpa membawa amal kebaikan, faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Maka digambarkan oleh Abu Bakar seperti orang yang mengarungi lautan yang luas, samudra yang membentang tanpa perahu. Artinya apa? Artinya ketika seseorang ini hidup di dunia, tidak banyak beramal soleh, tidak dijadikan hidupnya ini untuk berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah kebahagiaan di akhirat. Hampir setiap waktu kita berdoa, mengangkatkan tangan, menundukkan hati, kita munajat kepada Allah Sang Pencipta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta 2 kebahagiaan. Kebahagiaan hidup di dunia yang sementara ini, dan juga kebahagiaan yang kekal di akhirat. Tapi sayangnya kita hanya mengejar kebahagiaan yang ada di dunia ini yang sifatnya sementara.
sedangkan kebahagiaan yang abadi di akhirat kita abaikan. Kerja luar biasa dari pagi sampai siang sampai sore. Bangun tidur yang kita pikirkan bagaimana kerja yang kita selesai, tapi tidak pernah dan jarang kita memikirkan apakah sholat kita sudah sempurna, apakah sodakoh kita sudah sempurna, apakah ibadah kita sudah baik hari ini. Wallahu a'lam. Lalu yang ketiga kata Rasul, kekhawatiran Nabi 14 abad tahun yang lalu, yuhibunal kusur wa yansaunal kubur. Umatku di akhir zaman nanti begitu amat cinta dengan bangunan-bangunan indah. Gedung-gedung yang bertingkat. Aksesoris dunia yang membuat gelap mata dan hati. Ketika seseorang cinta dengan kusur, istana-istana, orang cinta dengan bangun-bangunan mewah dan megah, wayan saunal kuburo, sayang kata Rasul, ketika mereka cinta dengan itu semua, wayan saunal kuburo, mereka melupakan al-kubur. Ma'asyiral muslimin, jumratul mukminin, hadirin, ibu bapak, adik-adik remaja kaum muslimin, para pencinta dakwah dan juga ilmu yang dimuliakan Allah. Lalu kekhawatiran yang keempat kata Rasul, yuhibunal mala wa yansaunal hisaba. Umatku di akhir zaman seakan-akan Rasul ini khawatir betul. Yuhibunal mala, umatku begitu amat cinta dengan perkara harta, urusan harta. Dia kumpulkan dan dia hitung-hitung jumlahnya, khawatir kalau hilang. Dikala mereka cinta dengan urusan harta, wa yansaunal hisaba, ada satu waktunya dihisab, wa yansaunal hisaba, dan mereka melupakan hisab itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dicintai Allah. Lalu yang terakhir, kekhawatiran Nabi, yuhibunal khalqa wa yansaunal khaliqa. Umatku begitu amat cinta dengan ciptaan, dengan makhluk, sesuatu yang Allah ciptakan. Wa yansaunal khaliqa. Dikala mereka cinta dengan segala ciptaan secara makhluk, tapi mereka melupakan sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang tidak melupakan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang tidak melupakan kematian. La tansal mauta fa innahu la yansaka. Jangan sekali-kali melupakan urusan mati, karena kematian tidak pernah melupakan kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang tidak melupakan tempat kembali kita, tidak melupakan kubur. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu ingat dengan hisab di akhirat, sehingga kita tidak kikir di dunia ini, malas bersedekah, malas berinfak di jalan Allah. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang kecintaan kita kepada Allah semakin kuat, bertambah setiap harinya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.